Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan para fresh graduate, yang mana ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan dengan seksama. Informasinya, disampaikan bahwa 2023 sampai 2030, pemerintah fokus rekrutmen CPNS guru dan tenaga kesehatan. Ingat Bapak Ibu ya, 2023 sampai 2030, pemerintah fokus rekrutmen CPNS guru dan tenaga kesehatan. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasinya sampai selesai. Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan skema terbaru dari rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN periode 2023 sampai 2030. Jadi selama periode tersebut, rekrutmen akan lebih difokuskan untuk kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan, antara lain para guru dan para perawat, dokter, bidan, dan seterusnya. Menteri Anas menjelaskan bahwa Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah memetakan proyeksi kebutuhan di sektor tersebut dengan melihat pertumbuhan positif dari kebutuhan alias positive growth. Skema positive growth ini artinya sektor tersebut masih boleh menambah pegawai. Berkaitan dengan kebijakan pemenuhan aparatur sipil negara, Kementerian Pan-RB telah memetakan proyeksi kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan positif atau positive growth. Ini kata Anas dalam acara apresiasi dan penyerahan hasil evaluasi AKIP, BB, dan ZI disiarkan secara langsung lewat YouTube Kemenpan RB pada hari Rabu 6 Desember 2023. Adapun yang termasuk ke dalam sektor pendidikan ini mencakup tenaga guru di pemerintahan daerah, tenaga guru di instansi pusat, hingga tenaga dosen. Sementara untuk sektor kesehatan ini mencakup Pemda dan instansi pusat ya. Jadi untuk hal tersebut tentunya juga ada keseimbangan Bapak Ibu ya. Lalu langkah ini mengacu pada proyeksi kebutuhan dari instansi pembinanya, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Kesehatan. Sementara untuk tenaga teknis fungsional, masuk ke dalam skema zero growth. Artinya, antara jumlah tenaga yang pensiun dan rekrutmen yang baru diupayakan seimbang. Sedangkan tenaga teknis pelaksana masuk ke skema negative growth sehingga sangat tidak dipertimbangkan untuk merekrut baru. Keduanya mengacu pada proyeksi batas usia pensiun atau BUP selama 10 tahun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi harapan kami, Pak Gubernur, Pak Bupati, jika ada formasi untuk diusulkan, jangan sampai mengusulkan formasi teknis. Karena itu, kemungkinan besar sangat tidak bisa kita penuhi imbuhnya.
Setelah itu, arah kebijakan kedua yang disiapkan Kementerian Pan-RB ialah memberikan ruang formasi untuk talenta digital masuk. Rencananya, dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN 2024, akan dibuka rekrutmennya talenta digital. Aparatur sipil negara talenta digital ini didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Oleh karena itu, tahun depan akan dibuka rekrutmen untuk talenta-talenta, ujarnya. Aparatur sipil negara talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi, baik secara lokal maupun karenanya itu di tahun ke depan akan dibuka rekrutmen untuk talenta-talenta digital sebagaimana yang diharapkan. Menteri Anas mengatakan, selama ini posisi talenta digital di tanah air kerap dimaknai hanya bergerak di sektor hilir seperti perdagangan atau e-komersi dan keuangan seperti pinjaman online. Sedangkan dari sektor hulu sendiri dirasa belum optimal. Oleh karena itu, rekrutmen ASN talenta digital diharapkan bisa jadi motor penggeraknya. Selama ini talenta digital yang kita kenal hanya marketing atau digital untuk pinjol, sehingga kita lebih banyak digital di hilirnya. Padahal kita harap ke depan, digital di hulunya seperti mendigitalkan pertanian, digitalkan sektor koperasi, sehingga akan berdampak luas pada ekonomi secara keseluruhan, pungkasnya. Itulah informasi terkini apa yang disampaikan oleh Menpan RB atau melalui informasi ini soal fokus pemerintah mulai tahun 2023 sampai dengan 2030, yaitu dalam hal rekrutmen ASN sebagaimana yang telah dipaparkan pada informasi ini. Disampaikan bahwa fokus utama untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 ini masih bergerak di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Tentunya mungkin ada yang bertanya kira-kira kenapa ya seperti itu, apakah yang lain tidak? Nah, sebagaimana telah disampaikan tadinya bahwa ada yang sifatnya zero growth, kemudian negatif growth, dan hal lainnya yang sesuai dengan perekrutan aparatur sipil negara ke depan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.